semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlimited Channel. Sekarang aku mau review novel terjemahan yang berasal dari Korea Selatan karya Kim Hyo-yeon dengan judul bahasa Indonesianya Minimarket yang Merepotkan. Di buku ini punya 8 bab yang masing-masing babnya itu punya ceritanya tersendiri, tapi ceritanya masih saling terhubung oleh tokoh Dokgo sebagai penyambung di keseluruhan cerita. Nah, sebelum aku review selanjutnya, aku mau bacain sinopsis dari buku ini dulu ya, teman-teman. Ada pertemuan yang mengubah hidupmu. Dokgo adalah seorang tunawisma hilang ingatan yang berkeliaran di stasiun Seoul. Suatu hari, ia memungut dompet seorang nenek yang ternyata pengelola sebuah minimarket. Nenek tersebut melihat ketulusan Dokgo dan memberinya pekerjaan di minimarket tersebut. Di sana, Dokgo mulai berinteraksi dengan banyak orang dan tanpa sadar mengubah jalan hidup mereka. Ada seorang gadis yang tak tahu ingin jadi apa di masa depan. Ada seorang ibu yang tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya. Ada pula lelaki pegawai kantoran yang merasa rendah diri dan tak terima oleh istri dan putri kembarnya. Dan masih banyak orang yang bertemu dengan Dokgo. Akan tetapi, suatu misteri tersebar masih tetap tersisa. Siapa sebenarnya Dokgo? Di pertanyaan sinopsis ini, kita sudah dibuat bertanya-tanya siapa sih Dokgo? Semuanya akan terjawab ketika kita menyelam ke dalam cerita minimarket merepotkan ini. Dan setelah aku selesai baca buku ini, aku coba buat premis ceritanya nih. Kalau teman-teman ngerasa kurang tepat sama premis yang aku buat, teman-teman boleh ikut berkomentar tentang premis yang menurut teman-teman cocok ya. Tapi kalau aku merangkum keseluruhan cerita ini untuk dijadikan premis, ya beginilah kira-kira premisnya. Seorang tunawisma lupa ingatan ingin mengakhiri hidupnya yang tidak berharga. Namun, ia bertemu dengan nenek baik hati dan menawarkannya pekerjaan menjadi pekerja paruh waktu di minimarketnya. Dari pekerjaan paruh waktu yang ia terima, ia mendengarkan keluh kesah para pelanggan dan lambat laun mengembalikan ingatannya yang membuat ia memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Itu premis menurut aku ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sudut pandang yang lain, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi aku bilang, di novel ini ada 8 bab yang memiliki ceritanya sendiri. Di sini kita diajak untuk melihat permasalahan hidup orang yang berbeda-beda dengan penghubungnya, yaitu sebuah minimarket dan Dokgo. Di bab 1 dengan judul Nasi Kotak Lezat Istimewa, kita bisa merasakan kehangatan yang disampaikan oleh Nyonya Yom ketika memberikan nasi kotak istimewa sebagai imbalan kepada Dokgo karena telah menolongnya dengan mengembalikan pouch miliknya yang sempat hilang. Walaupun pada awalnya Nyonya Yom merasa risih ketika ia melihat penampilan Dokgo yang kotor. Tapi karena bertemu dengannya, Nyonya Yom bisa mengisi kekosongan hatinya mengenai putra keduanya yang selalu ingin menjual minimarket yang ia miliki. Di bab ini juga akan dikenalkan kepada tokoh bernama Si Hyun, Ibu Oh, dan Pak Sumpil yang bekerja di minimarket itu secara bergantian. Nyonya Yom juga menawarkan Dokgo untuk bekerja paruh waktu di minimarketnya untuk menggantikan Pak Sumpil yang secara mendadak akan berhenti bekerja. Nyonya Yom sampai membujuk Dokgo dengan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan tempat hangat jika bekerja dengannya, karena kebetulan di dalam cerita ini diceritakan sedang musim dingin. Awalnya Dokgo ragu, namun karena Nyonya Yom percaya kepadanya untuk menggantikan Pak Sumpil di shift malam, Dokgo menyetujuinya, walaupun ia harus menyetujui syarat Nyonya Yom untuk Dokgo berhenti minum dengan menggantinya ke teh jagung. Bab 2 berjudul PS of PS. Di bab ini diberi pesan untuk tidak menilai orang sembarangan karena penampilannya. Bahkan orang yang pada awalnya diremehkan karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, nyatanya bisa memberikan sebuah solusi yang membuka kesempatan baru untuk kehidupannya. Seperti yang dialami Si Hyun. Ia pada awalnya merasa kesal karena harus mengajarkan Dokgo dan di sini diceritakan Si Hyun akan mempersiapkan CPNS tingkat 9. Si Hyun juga kesal dengan bicara Dokgo yang terbata-bata. Tapi ia sudah bisa menerima penampilan Dokgo setelah diperbaiki dengan bantuan Nyonya Yom. Ibu Oh yang terus berbicara mengenai kehadiran Dokgo juga membuatnya risih. Tapi Si Hyun mencoba menahan diri untuk tidak keterlaluan di hadapan orang yang lebih tua darinya. Si Hyun juga mewanti-wanti Dokgo untuk bisa menghadapi PS, singkatan dari pelanggan setan yang artinya pelanggan pengganggu. Dan benar saja, ketika PS itu datang, ia menguji kemampuan Dokgo karena meremehkannya. Bahkan Si Hyun sempat khawatir
Dokgo akan salah ambil pesanan rokok yang diminta pelanggan itu. Tapi ternyata Dokgo bisa mengambilnya dengan tepat, sehingga membuat pelanggan itu pergi dengan geram dan membuat Si Hyun kaget. Ternyata orang yang membuat pusing berhari-hari itu bisa mengingat dengan cepat. Dokgo yang menerima pujian itu merendah dan bilang kalau Si Hyun adalah guru yang baik dan menyarankannya Si Hyun untuk membuka channel YouTube dan menjelaskan tentang seluk-beluk menjadi kasir dengan cara mendasar. Seperti menggunakan mesin kasir seperti apa? Menurut Dokgo, pasti akan banyak orang yang terbantu. Sempat ragu, tapi Si Hyun mengikuti saran Dokgo dan membuatnya mendapatkan tawaran sebagai manajer minimarket lain ketika melihat video buatan Si Hyun yang diupload ke channel YouTube-nya. Bab 3 dengan judul Manfaat Nasi Kepal. Di bab ini diberi pesan bagaimana sebuah komunikasi itu penting dalam menjalin sebuah hubungan. Hubungan di sini bukan melulu dengan sepasang kekasih, tapi juga komunikasi dengan seorang anak. Seperti Ibu Oh yang memiliki masalah dengan putranya, dan pada akhirnya ia bercerita kepada Dokgo karena sudah tidak tahan dengan kelakuan putranya yang terus bermain game ketimbang mencari pekerjaan. Dan Ibu Oh lebih memilih Dokgo setelah membandingkannya yang pada awalnya Ibu Oh ini selalu ketus kepada Dokgo. Dokgo menyarankan Ibu Oh untuk mendengarkan putranya seperti Dokgo mendengarkan keluh kesahnya. Dokgo juga memberikan nasi kepal kepada Ibu Oh untuk diberikan kepada anaknya. Dokgo bilang nasi kepal enak dimakan saat sedang bermain game. Informasi mengenai nasi kepal ia dapatkan dari anak yang bernama Jamong, yang sebelumnya kena marah oleh Ibu Oh karena telah mengambil nasi kepal secara diam-diam di minimarket, yang akhirnya Dokgo lah yang membayarnya. Dokgo juga menyarankan untuk Ibu Oh menuliskan surat mengatakan seluruh isi hati Ibu Oh agar anak Ibu Oh mengerti apa yang dirasakannya ketika akan memberikan nasi kepalnya. Bab 4 dengan judul 1 gratis 1. Di bab ini lebih mengajarkan kita untuk tidak berpikir terlalu berlebihan yang akan menyimpulkan kepada sebuah statement yang belum tentu benar adanya, dan diperlihatkan juga bagaimana kebahagiaan akan didapat dengan meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga. Di bab ini dikenalkan kepada tokoh bernama Kyungman, seorang sales penjual alat medis. Ia merasa rendah diri terhadap istri dan anak kembarnya karena pekerjaan yang tidak banyak menghasilkan uang. Karena itu, Kyungman lebih memilih menghabiskan waktu sepulang kerja dengan minuman yang membuatnya mabuk yang ia beli di minimarket. Tapi kehadiran Dokgo membuatnya risih, dan tanpa sepengetahuannya, Dokgo menuangkan teh jagung yang membuat hati Kyungman menjadi lebih hangat. Kyungman pun terjebak karena teh jagung itu, dan memperlihatkan anak kembarnya dan menceritakan pekerjaannya yang berat. Dokgo lalu memberikan nasihat untuk Kyungman berhenti minum dan menggantinya ke teh jagung agar ia bisa memiliki stamina yang kuat untuk menjalani hari-harinya sebagai kepala keluarga. Mendengar itu membuat Kyungman meninggalkannya lagi dan berusaha mencari bar lain. Tapi saat itu tempat yang ia kunjungi tidak ada meja luar seperti minimarket yang berusaha ia hindari. Alhasil, Kyungman memilih pulang dan siapa sangka istri dan anak-anaknya terkejut melihat Kyungman pulang lebih cepat dan mendukung tekad baru Kyungman untuk berhenti minum. Walaupun mereka salah paham, Kyungman menuruti alurnya dan tanpa ia sadari, ia menjadi lebih dekat lagi dengan keluarganya. Singkat cerita, Kyungman pergi lagi ke minimarket untuk membeli teh jagung dan ternyata Dokgo memberikannya gratis karena sengaja menyimpannya untuk Kyungman. Dokgo bilang sebagai gantinya bagaimana jika Kyungman membeli coklat merek Locker yang sedang mempromosi beli 1 gratis 1. Dokgo bilang, dua perempuan yang sama-sama cantik menyukai coklat itu, tapi mereka sudah lama tidak membelinya. Mereka hanya membeli susu coklat promo beli 1 gratis 1. Dokgo menjelaskan juga ketika dirinya meminta untuk bertanya kepada ibunya agar membelikannya karena harganya yang tidak seberapa. Mereka bilang ibunya mengatakan bahwa ayahnya sedang mencari uang dengan susah payah dan harus sayang-sayang uang. Dan karena sekarang lagi promo, Dokgo bilang untuk menyuruh anak-anak Kyungman beli lagi karena sedang promo. Mendengar itu membuat Kyungman tersentuh dan segera membelinya. Bab 5 dengan judul Minimarket yang Merepotkan. Dalam bab ini diceritakan seorang aktris yang berubah menjadi penulis skenario yang akan tinggal di sebuah tempat tinggal minimarket. Penulis itu mempertaruhkan hidupnya kali ini. Jika ia tidak bisa membuat sebuah karya, maka ia akan pulang ke kampung halamannya dan menyerah pada mimpinya. Penulis ini bernama In Kyung. Pada awalnya ia merasa risih kepada Dokgo dan menganggap minimarketnya sangat merepotkan karena hanya menyediakan sedikit produk.
Tapi lambat laun, ia menjadi penasaran dengan sosok Dokgo yang mengalami amnesia karena pengaruh alkohol. Inkyung mendapatkan inspirasi darinya untuk membuat skenario yang ternyata disetujui oleh seseorang yang akan membuat pentas panggungnya. Dari bab ini, kita diajarkan untuk tidak cepat menyerah terhadap mimpi yang akan diraih walaupun terasa sulit. Ada beberapa kalimat yang menarik seperti, hidup adalah rangkaian dari penyelesaian masalah. Dan kutipan yang diambil dalam autobiografi Bob Dylan, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ada di atas jalan menuju sesuatu, tapi kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Dan kau harus bersikap baik karena semua orang yang kau temui sedang berjuang keras. Bab 6 dengan judul 4 kaleng 1000 won. Di sini diceritakan mengenai anak Nyonya Yom bernama Min-sik yang akan membujuk ibunya lagi untuk menjual minimarket setelah ia jelaskan mengenai kesuksesan Bir Ale yang akan sukses. Kita seperti diperlihatkan kepada tokoh yang tidak belajar dari kegagalan, dari kesalahan yang ia pilih sebelumnya. Min-sik juga menaruh kesal kepada Dokgo setelah mempermasalahkan kaleng bir yang ia ambil dari minimarket karena tidak membayarnya dengan alasan bahwa ia anak pemilik toko. Setelah pertemuan pertama dan kedua kalinya dengan Dokgo, Min-sik memikirkan cara agar Dokgo bisa keluar dari minimarket karena merasa sebagai penghalang dari segala rencananya. Bab 7 dengan judul produk yang harus dibuang. Tapi tidak apa-apa, bab ini lanjutan dari bab sebelumnya, namun digerakkan oleh tokoh bernama Kwak, seorang detektif swasta yang diminta oleh Min-sik untuk menyelidiki latar belakang Dokgo. Kwak yang sedang mengikuti Dokgo membuatnya sampai kepada sebuah rumah sakit bedah plastik, yang membawanya bertemu dengan direktur rumah sakit. Direktur mengancam Kwak untuk mencari tahu di mana tempat tinggal Dokgo dan akan melenyapkannya. Setelah pertemuan itu, membuat Kwak tidak tenang dan ia mulai meratapi hidupnya mengapa bisa seperti ini. Lalu keesokan harinya, Kwak berpura-pura membeli minum dan meminumnya di meja luar. Dokgo yang memperlakukannya dengan baik memberikan kipas hangat dan memberikan makanan hot bar yang sudah dihangatkan, yang ia baru ketahui sebagai produk yang harus dibuang, tapi tidak apa-apa untuk memakannya. Membuat Kwak terhibur dan merasa tidak sendirian. Kwak pun bercerita kepada Dokgo untuk berhati-hati karena ada yang mengincarnya, dan menceritakan tentang Min-sik yang menyuruhnya menyelidiki latar belakang Dokgo agar ia keluar dari minimarket. Mendengar itu semua membuat Dokgo tertawa dan meminta Kwak untuk tidak mengkhawatirkannya karena sebentar lagi ia akan keluar dari toko dan sedang mencari orang untuk menggantikan Dokgo. Dokgo yang mengetahui Kwak seorang detektif meminta Kwak untuk mencari orang yang sudah meninggal. Kwak pun setuju sebagai kasus terakhirnya sebelum ia menggantikan Dokgo menjadi pekerja paruh waktu karena minimarket sedang membuka lowongan setelah pengumuman Dokgo yang akan keluar kepada Nyonya Yom. Bab 8 dengan judul Always. Di bab ini, kita sebagai pembaca diajak untuk berani menghadapi hidup dan tidak lari dari kenyataan, juga tidak mudah menyerah dengan mengatakan akan mengakhiri hidup begitu saja. Toko minimarket Always yang menjadi tempat bekerja Dokgo membuat ia sedikit demi sedikit mengingat masa lalu yang sempat dilupakannya setelah ia berhenti minum alkohol dan dari cerita-cerita yang ia dengar dari orang-orang bercerita kepadanya. Seperti saat Bu Oh menceritakan tentang anaknya, Dokgo teringat sesuatu dan mengingat bahwa ia memiliki seorang istri dan anak. Lalu ketika memakai sarung latex karena COVID-19 terjadi, ia menyadari profesinya sebagai dokter bedah. Niat awalnya yang akan meninggalkan minimarket setelah musim dingin untuk melenyapkan dirinya perlahan mulai berubah seiring ingatannya kembali. Dokgo juga ingat nama aslinya dan bagaimana kesalahan yang ia buat hingga sampai ke stasiun Seoul menjadi tunawisma. Saat itu, istri dan anaknya meninggalkannya karena kesalahan dan keangkuhannya hingga menghilangkan nyawa seorang pasien. Walaupun bukan ia yang mengoperasi, tapi ia menyalahkan dirinya karena menyerahkan kepada ghost doctor dan direktur rumah sakit yang ingin memiliki banyak pasien tanpa mementingkan keselamatan. Dokgo yang akan pergi ke Daegu untuk menemui keluarganya, tiba-tiba terhenti dan membenturkan kepalanya di toilet hingga pingsan. Ia pun terjebak dalam kegelapan setelah semua barang bawaannya hilang entah kemana. Selalu minum minuman beralkohol hingga ia menjadi lupa dan menjadi tunawisma di stasiun Seoul. Tapi setelah ingatannya kembali, Dokgo ingin menemui keluarganya dan meminta maaf dan menjadi relawan. Bukan karena menebus dosanya, tapi ia rasa kini harus menyelamatkan orang-orang yang membutuhkannya.
Dokgo juga berterima kasih kepada Nyonya Yom yang telah memberikannya kesempatan untuk kembali merasakan hidup. Yang pada awalnya ia akan menghilangkan dirinya dengan terjun ke sungai, kini Dokgo mengubah pemikirannya saat kereta menaiki jembatan kereta api Sungai Han. Sungai bukanlah tempat untuk jatuh, tetapi tempat yang harus diseberangi. Jembatan adalah tempat untuk menyeberang, bukan untuk melompat. Dari ke-8 bab ini, aku paling suka sama bab minimarket yang merepotkan. Kisah seorang penulis yang sedang berjuang membuat karyanya. Soalnya itu relate banget dengan aku. Dalam video ini, banyak sekali mengingatkan untuk kita tetap bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mudah menyerah atas sesuatu yang ingin diraih, juga diselesaikan atau diperbaiki. Minimarket yang merepotkan ini bacaan baru untuk aku, dan penyampaiannya yang mudah dipahami juga dimengerti, membuat aku menikmati ketika membacanya. Dari tokoh-tokoh yang dihadirkan dan bagaimana mereka saling terhubung, membuat aku belajar mengenainya. Untuk kamu yang belum membacanya, aku sarankan untuk membaca buku ini. Walaupun beberapa sudah aku beritahu, tapi dijamin tidak akan menyesal mengenai cara Dokgo berkomunikasi dengan orang-orang yang menceritakan kisahnya kepada Dokgo. Tapi sayang, tidak ada kelanjutan bagaimana nasib direktur yang berbuat jahat itu. Mungkin penulis ingin memberikan informasi secukupnya dan memberikan pembaca untuk berfantasi bagaimana kelanjutan nasib direktur itu. Nah, cukup sekian review dari aku. Mohon maaf bila ada yang salah. Sampai jumpa di review novel selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.